Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizky Rosanti, ada Laurencia Panwina, ada Melinta Rigas, dan ada Makarius Iman Kalis. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah dan Implementasinya. Materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, implementasi manajemen berbasis sekolah berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah dan juga sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar serta dukungan orang tua siswa atau masyarakat yang tinggi. Nah, sehubungan dengan implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS dalam rangka desentralisasi pendidikan di Indonesia, maka keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS ini sedikitnya dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu yang pertama ada efektivitas, yang kedua ada efisiensi, dan yang ketiga ada produktivitas. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Melinta Rigas. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang bagian B, yaitu pertahapan implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Sebagai suatu paradigma baru dalam dunia pendidikan, selain perlu memperhatikan kondisi sekolah, implementasi MBS juga merupakan pertahapan yang tepat atau harus dilaksanakan secara bertahap. Nah, penerapan sekolah atau manajemen berbasis sekolah ini juga merupakan perubahan-perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang menyangkut keuangan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat. Di sini pentahapan implementasi manajemen berbasis sekolah itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap sosialisasi, yang mana tahap ini sangat penting untuk mengingat masyarakat Indonesia pada umumnya tidak mudah menerima perubahan. Terus yang kedua yaitu tahap polling, merupakan tahap uji coba agar penerapan konsep manajemen berbasis sekolah tidak mengandung risiko. Di sini efektivitas model uji coba memerlukan persyaratan dasar, yaitu akseptabilitas. Yang kedua itu akuntabilitas, yang ketiga itu replikabilitas, dan yang keempat itu sustainabilitas. Nah, akseptabilitas itu artinya adalah penerimaan dari para tenaga pendidikan, khususnya itu guru dan kepala sekolah. Sedangkan akuntabilitas itu artinya program manajemen berbasis sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara konsep, operasional, dan pendanaannya. Terus yang ketiga yaitu replikabilitas, itu artinya model manajemen berbasis sekolah yang dicobakan dapat direfleksikan di sekolah lain sehingga perlakuan yang diberikan kepala sekolah dapat dilaksanakan di sekolah lain. Terus yang keempat itu sustainabilitas, yaitu artinya program tersebut dapat dijaga kesinambungannya serta diuji cobakan dilaksanakan. Terus yang ketiga itu tahap diseminisasi, yaitu tahap ini merupakan masyarakat model manajemen berbasis sekolah yang telah diuji cobakan ke berbagai sekolah agar dapat mengimplementasikan secara efektivitas dan efisien. Nah, di sini ada yang pertama yaitu penyiapan konsep manajemen berbasis sekolah, yaitu penyiapan buku panduan sebagai rujukan utama dalam memahami manajemen berbasis sekolah atau MBS. Di dalamnya berisi latar belakang, tujuan, manfaat, karakteristik, prinsip-prinsip, serta strategi implementasi manajemen berbasis sekolah serta kriteria keberhasilannya. Terus yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan seminar dan lokal karya, pelatihan manajemen berbasis sekolah bagi para sekolah, bagi para kepala sekolah, pembentukan komite, pengembangan sekolah, model manajemen berbasis sekolah, monitoring dan evaluasi, diseminasi manajemen berbasis sekolah ke sekolah di kabupaten atau kota, yaitu kegiatan seminar dan lokal karya dilakukan diskusi, curah pendapat antara kelompok kerja MBS dengan berbagai unsur terkait di dinas pendidikan kabupaten atau kota, para praktis pendidikan, guru, kepala sekolah,
dan pengawas, serta para akademis dari FKIP, para cendekiawan, pemerhati pendidikan, tokoh masyarakat dan usaha, anggota legislatif, dan pihak lain yang peduli terhadap kemajuan dunia pendidikan. Yang B itu perhatian MBS atau manajemen berbasis sekolah bagi para kepala sekolah untuk menyiapkan leader yang mampu memahami konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS sekaligus kompeten dalam melaksanakan tahapan manajemen berbasis sekolah sesuai standar yang ditetapkan. Terus yang ketiga itu pembentukan komite sekolah dilakukan di setiap suatu pendidikan dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur-unsur. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, pada implementasi manajemen berbasis sekolah ini memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta laporan pelaksanaan. Pada perangkat implementasi ini diperkenalkan sejak awal melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek. Nah, rencana sekolah merupakan salah satu perangkat yang terpenting dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah ini. Rencana sekolah merupakan perencanaan sekolah untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh sekolah sendiri bersama dewan sekolah. Adapun yang terkandung dalam rencana sekolah ini adalah visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, MBS ini memerlukan juga seperangkat peraturan dan pedoman umum yang dapat dipakai sebagai perangkat implementasi yang dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan sejak pelaksanaan jangka pendek. Nah, agar pelaksanaan MBS ini dilakukan secara efektif, maka memerlukan perangkat-perangkat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesiapan sumber daya manusia yang terkait dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Bentuknya itu sendiri ada sosialisasi, pelatihan, dan uji coba. Program kerjanya itu melalui media massa, diskusi dan forum ilmiah, melalui pelatihan kepala sekolah, pengawas, guru, dan unsur terkait lainnya. Yang selanjutnya itu program kerjanya dipilih daerah dan sekolah yang mewakili kriteria sebagai uji coba SBM. Nah, yang selanjutnya itu melalui perangkat kategori sekolah dan daerah. Nah, bentuknya itu yaitu jenjang sekolah, kemampuan manajemen sekolah, kriteria daerah. Nah, adapun program kerjanya itu sekolah dasar atau MI, negeri atau swasta, SLTP atau MTS, negeri dan swasta, yaitu sekolah dengan kemampuan manajemen tinggi, sekolah dengan kemampuan manajemen sedang, sekolah dengan kemampuan manajemen rendah, daerah dengan pendapatan daerah tinggi, daerah dengan pendapatan daerah sedang, dan daerah dengan pendapatan daerah rendah. Nah, yang selanjutnya itu peraturan kebijakan dan pedoman. Nah, bentuknya itu seperti peraturan dan pusat. Nah, program kerjanya itu perlu dirumuskan seperangkat peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan otonomi pada masing-masing unsur. Nah, yang selanjutnya itu program kerjanya yaitu pedoman dari pusat perlu dirumuskan sedemikian rupa, meliputi kerangka nasional dan otonomi sekolah. Nah, yang selanjutnya itu perlu perangkat rencana sekolah. Nah, rencana sekolah ini disusun oleh sekolah dengan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam dewan sekolah. Rencana sekolah harus mendapat persetujuan dari pihak-pihak sekolah. Nah, program kerjanya itu rencana sekolah merupakan program yang akan dilaksanakan sekolah misalnya 3 tahun. Rencana ini dititik beratkan untuk akan dicapainya suatu
kualitas belajar pada sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada perangkat rencana pembayaran. Nah, bentuknya itu seperti anggaran sekolah yang disetujui oleh Dati 2. Nah, program kerjanya itu anggaran ini termasuk sumber dana dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu perangkat monitoring dan evaluasi internal. Bentuknya itu monitoring ini seperti evaluasi internal yang dilakukan oleh diri sendiri. Nah, kegiatan ini menghasilkan laporan tahunan yang berisi laporan sekolah dan dewan sekolah tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama kegiatan di sekolah berlangsung. Nah, yang selanjutnya itu monitoring dan evaluasi eksternal atau evaluasi dari luar. Nah, bentuknya itu monitoring dan evaluasi oleh pihak eksternal atau pihak dari luar. Nah, kegiatan ini dilakukan melalui pengawas, Dati 2, Pusat, dan Dati 1. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan berdasarkan rencana sekolah dan anggaran. Hasil ini akan digunakan sebagai tolak ukur apakah sekolah akan memperoleh tambahan dana tetap atau pengurangan pada 3 tahun berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu memerlukan perangkat laporan akhir. Nah, bentuknya ini laporan akhir yang disusun oleh para dewan sekolah. Nah, program kerjanya itu sekolah dan dewan sekolah bersama-sama menyusun laporan akhir, dan laporan akhir ini berisi laporan pengelolaan sekolah selama 3 tahun yang berisi kemajuan, kegagalan, hambatan yang dihadapi dengan melampirkan baik evaluasi monitoring internal maupun eksternal. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, bentuknya itu seperti peraturan dan pusat. Nah, program kerjanya itu perlu dirumuskan seperangkat peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan otonomi pada masing-masing unsur. Nah, yang selanjutnya itu program kerjanya yaitu pedoman dari pusat perlu dirumuskan sedemikian rupa, meliputi kerangka nasional dan otonomi sekolah. Nah, yang selanjutnya itu perlu perangkat rencana sekolah. Nah, rencana sekolah ini disusun oleh sekolah dengan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam dewan sekolah. Rencana sekolah harus mendapat persetujuan dari pihak-pihak sekolah. Nah, program kerjanya itu rencana sekolah merupakan program yang akan dilaksanakan sekolah misalnya 3 tahun. Rencana ini dititik beratkan untuk akan dicapainya suatu kualitas belajar pada sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada perangkat rencana pembayaran. Nah, bentuknya itu seperti anggaran sekolah yang disetujui oleh Dati 2. Nah, program kerjanya itu anggaran ini termasuk sumber dana dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu perangkat monitoring dan evaluasi internal. Bentuknya itu monitoring ini seperti evaluasi internal yang dilakukan oleh diri sendiri. Nah, kegiatan ini menghasilkan laporan tahunan yang berisi laporan sekolah dan dewan sekolah tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama kegiatan di sekolah berlangsung. Nah, yang selanjutnya itu monitoring dan evaluasi eksternal atau evaluasi dari luar. Nah, bentuknya itu monitoring dan evaluasi oleh pihak eksternal atau pihak dari luar. Nah, kegiatan ini dilakukan melalui pengawas, Dati 2, Pusat, dan Dati 1. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan berdasarkan rencana sekolah dan anggaran. Hasil ini akan digunakan sebagai tolak ukur apakah sekolah akan memperoleh tambahan dana tetap atau pengurangan pada 3 tahun berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu memerlukan perangkat laporan akhir. Nah, bentuknya ini laporan akhir yang disusun oleh para dewan sekolah. Nah, program kerjanya itu sekolah dan dewan sekolah
Sekolah dan Dewan Sekolah bersama-sama menyusun laporan akhir, dan laporan akhir ini berisi laporan pengelolaan sekolah selama 3 tahun yang berisi kemajuan, kegagalan, hambatan yang dihadapi dengan melampirkan baik evaluasi monitoring internal maupun eksternal. Sekian dari saya, terima kasih. Sekolah. Yang pertama ada model di Australia. Menjadikan model MBS yang telah diimplementasikan di Australia adalah sebagai berikut. Yang A yaitu ada konsep pengembangan, yang B yaitu ada ruang lingkup kewenangan. Kita masuk ke yang kedua, model MBS di Kanada. Mengemukakan bahwa model MBS yang diterapkan di Kanada lebih dikenal dengan pendelegasian keuangan. Ciri model ini tidak adanya dewan sekolah atau komite sekolah. Yang ketiga, kita masuki model MBS di Hong Kong. Dikenal sebagai School Management Initiative yang menekankan pada inisiatif sekolah dalam manajemen sekolah. Cheng mengatakan bahwa munculnya model SMI didasari oleh usaha untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan memperluas kesempatan sekolah dan sistem pendidikan, perbaikan pada input sumber daya, serta perbaikan fasilitas belajar mengajar seperti program remedial, bimbingan siswa, dan beberapa penataran dalam jabatan. Yang terakhir kita masuki model MBS di Indonesia. Dasar hukum penerapan model MBS di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Penerapan pada pendekatan dan pengelolaan sekolah dengan prinsip MBS secara resmi mulai berlaku tanggal 8 Juli 2003. Program ini menekankan pada tingkat komponen, yaitu manajemen operasi sekolah MBS, ada peran masyarakat PSM, dan yang terakhir PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.